Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Kamis, tanggal 31 Maret. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita masing-masing, intensi yang disiapkan berdoa untuk mereka yang sakit. Mungkin ada anggota keluarga kita, teman-teman kita, atau meminta kita untuk mendoakan mereka. Malah kita serahkan mereka kepada Tuhan. Secara khusus saya berdoa untuk Ibu Maria Petra Murdina, Ibu Maria Nona Ronda, Adik Ignatius Ehardian Krishna Ajon, Ibu Siska, dan Tante Suster Ekarista yang lagi sakit. Semoga Tuhan menjamah mereka dan memberi mereka kekuatan dan kalau boleh kesembuhan. Kita terus mendoakan mohon perdamaian dunia, secara khusus Ukraina dan Rusia. Semoga berkat penerangan Roh Kudus, para pemimpin kedua negara ini bisa kembali berembuk untuk berdamai. Kita juga berdoa untuk keluarga kita di mana saja mereka berada. Semoga Tuhan senantiasa memberkati keluarga kita dan memberkati apa saja yang mereka buat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua penderma kita yang selalu membantu kita dengan caranya masing-masing. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dan memberi mereka kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam tugas apa saja. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan juga ikut ambil bagian dalam perjamuan Ekaristi yang diberikan Tuhan kepada kita, dan agar doa-doa kita berkenan kepada Tuhan, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantar kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber hidup abadi, kami telah menerima jaminan keselamatan abadi dalam diri Yesus Kristus Putramu. Mampukanlah kami mengikutinya dalam sengsara dan salibnya. Sebab dialah Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Keluaran. Di Gunung Sinai, Allah berfirman kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak perilakunya. Begitu cepat mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah, serta mempersembahkan kurban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.'
Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpahkan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan mensesallah akan malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang kau janjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refrain, ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Mu. Mereka membuat anak lembu di Horeb, dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar yang mulia dengan patung sapi jantan yang makan rumput. Refrain, ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Mu. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di tanah Mesir, yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, dan perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Refrain, ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Mu. Bait pengantar Injil. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini, supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jugalah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku,
dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus Kristus, Putra Allah, dengarkanlah Dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bersyukurlah karena mengimani Yesus Kristus. Yesus Kristus yang kita percaya, Dia sudah dijanjikan oleh Bapa sejak kejatuhan manusia. Dan janjinya itu diteruskan, disampaikannya dari generasi ke generasi. Sampai pada akhirnya Yesus Kristus lahir di dunia ini lewat Bunda Maria. Dan kita sungguh berbahagia karena Kristus yang datang ini ke tengah kita, awalnya tinggal bersama Bapa dari awal mula. Kemudian Dia hadir di tengah kita sesuai dengan janji Allah itu sendiri. Dan kitab suci juga sudah menegaskan bagaimana Bapa memproklamirkan sukacitanya akan Kristus itu. Kita ingat waktu Yesus dipermandikan oleh Yohanes di Sungai Yordan. Bagaimana langit terbuka dan Tuhan sendiri memproklamirkan dengan kata-kata, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Kemudian Dia mengulangi perkataan yang sama di Gunung Tabor waktu terjadi transfigurasi dan disaksikan oleh 3 rasul, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bagaimana Petrus mewakili ketiga rasul mengatakan kepada Yesus, kalau boleh kami mendirikan 3 kemah di sini. 1 untuk engkau, 1 untuk Moses, dan 1 untuk Elia. Elia dan Musa sesungguhnya sudah mati ratusan tahun sebelum Yesus datang. Tetapi mereka menyaksikan bagaimana kedua orang ini hadir bersama Yesus di Gunung Tabor. Saudara-saudara yang terkasih,
berbahagialah dan teguhkanlah imanmu akan Kristus. Dia tahu baik sekali tentang Bapaknya. Mengapa? Karena dia sebelum ke dunia ini tinggal bersama Bapa. Dan dia sudah mendengar apa-apa yang dikeluarkan dari mulut Bapaknya. Dan itulah yang diwartakannya di dunia ini. Kemudian dia disengsarakan, wafat, kemudian bangkit kembali. Lalu naik kembali ke surga. Dan kita tahu betul jalannya, kemana Yesus pergi. Dia tahu ini jalan. Makanya dia Yesus katakan, akulah kebenaran, kehidupan, dan kebangkitan. Dia katakan, akulah jalan, akulah hidup, dan akulah kebenaran. Siapa yang mengikuti jalan Yesus, pasti akan memperoleh keselamatan. Siapa yang selalu mendengarkan warta Kristus, ajaran Kristus, pasti memperoleh keselamatan. Dan siapa yang selalu mengikuti Yesus, pasti akan memperoleh hidup. Marilah kita berdoa, semoga kita selalu tekun dalam iman akan Kristus, dan dengan penuh kesetiaan mendengarkan, menjalankan ajaran dan perintahnya dengan penuh tanggung jawab. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami layak mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal, kami mengharap kepadamu. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan padamu. Tuhan, basuhlah kami dari segala kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Pada hari ini juga saya mau berdoa untuk mereka yang sudah meninggal dunia, secara khusus Mama Adelheid dan Pak Aloysius Nas. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, berkatilah persembahan roti dan anggur ini, bersama dengan keteguhan niat kami untuk mewujudkan pertobatan sejati. Jauhkanlah kami dari amarah-Mu dan ampunilah dosa kami. Tuhan, jamahlah mereka yang sakit. Dan berkatilah kedua pemimpin negara Ukraina dan Rusia. Semoga Engkau memberi mereka pikiran yang baik agar bisa kembali berdamai. Dan berkatilah keluarga kami ya Tuhan. Berilah mereka kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam tugas apa saja yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berkatilah para penderma kami
yang selalu tunjukkan kasih dan kebaikan mereka kepada kami. Semoga kebaikan mereka selalu diberkati. Dan berilah istirahat yang kekal pada mereka yang sudah meninggal dunia. Secara khusus kami ingat Mama Adelheid dan Pak Aloysius Nas. Doa ini ya Tuhan kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Melalui pantang, Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami, orang berdosa ini, dilembutkan dari kesombongan, dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hatimu, dengan memberi makanan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu, bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus Hormat, serta semua rohaniwan
rohaniwati, dan umat kesayangan-Mu. Tuhan, jamahlah mereka yang sakit. Begitu banyak saudara-saudari kami yang meminta kami untuk mendoakan mereka. Dan semoga jamahan-Mu mendatangkan kekuatan dan kalau boleh kesembuhan, secara khusus Ibu Maria Petra Murdina, Ibu Maria Nona Londa, anak Ignatius Behardian, Krishna Hajon, dan Ibu Siska dan Tante Suster Ekarista. Dan berkatilah keluarga kami di mana saja mereka berada, dan berilah mereka kesehatan jiwa raga. Dan semoga perdamaian terjadi antara kedua negara, Ukraina dan Rusia. Dan jamahlah, berilah kekuatan hiburan bagi keluarga yang lagi berduka. Semoga mereka tetap mendapat kekuatan daripada-Mu. Dan berilah istirahat yang kekal kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Secara khusus kami ingat Mama Adelheid dan Pak Aloysius Nas. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kami juga ingat keluarga Arnoldus Jansen yang hari kematian mereka akan peringati pada hari ini. Pater Joseph Bayer dari Polandia, Pater Joseph Mamarilla dari Argentina, Pater Michael Zweig dari Central Eropa, Pater Bernard Stariska dari Chile, Pater Peter Meyer dari Jerman, Bruder Marianus Leo Overmans dari Jerman, Pater German Cabilo dari Filipina, Pater Paulo Bubniak dari Brasil, Pater Johannes Bosco dari Ende, Pater John Severin dari Amerika, dan Pater Xaveri Soleski dari Polandia. Suster SSPS, Suster Teresela dari Amerika, Suster Kariode dari Jerman, Suster Eleonora dari Jawa, dan Suster Otana dari Jerman. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala kegangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami,
tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagi kami, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami karena kasih sayang-Mu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai hidup kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, dalam Ekaristi Kudus ini, kami boleh mengalami kehadiran Putra-Mu. Mampukanlah kami menjadi saksinya, melalui tingkah laku yang baik dan benar, sampai kami Kau satukan dalam kerajaan-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami dalam misa ini. Untuk mereka yang lagi sakit ya Tuhan. Untuk perdamaian dunia, khususnya Ukraina dan Rusia. Dan untuk semua anggota keluarga kami di mana saja mereka berada. Dan untuk semua penderma yang selalu membantu kami dengan caranya masing-masing. Dan bagi mereka yang sudah meninggal dunia, berilah mereka istirahat yang kekal, hiburan dan kekuatan bagi mereka, keluarga yang masih hidup di dunia ini. Dan berkatilah segala aktivitas kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan dalam misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini bisa kita telah selesai. Marilah pergi dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah.